para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Papito ingin memberikan tips sederhana ini, tips yang bisa kalian temukan di mana saja. Kalian beruntung kalau kalian melihat video ini, karena di video ini ada pesan penting untuk kalian, meningkatkan vibrasi kalian dan memberikan solusi untuk masalah-masalah kalian. Halo teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan untuk kalian menjadi seorang manifestor yang sukses, yang berkah dan handal. Para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua, Itu Mujike, channel yang memberikan tips-tips sederhana, ilmu-ilmu sederhana yang out of the box. Kenapa bisa out of the box? Ya, karena orang itu tidak terpikirkan. Orang tidak pernah terpikirkan saking sederhananya dan simple. Ada pepatah, orang itu melihat semut di kejauhan kelihatan, tetapi melihat gajah di depan mata, di pelupuk mata itu tidak terlihat. Nah, dari situ itu Pepito mengambil kesimpulan kalau manusia itu kebanyakan mengejar yang terlalu jauh, melihat yang terlalu jauh, menginginkan yang tidak bisa dijangkau, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang ada di pelupuk mata mereka. Mereka tidak melihat apa yang ada di hadapan mereka. Rezeki itu tidak jauh teman-teman sekalian, ya. Kalau rezeki jauh, kalian itu pasti setiap saat itu pasti menderita, ya. Setiap saat kalian pasti resah. Nah, kenapa kalian resah? Kenapa kalian menderita? Karena kemungkinan kalian melihat atau mau menjangkau yang terlalu jauh. Kalian melihat atau khawatir pada sesuatu yang terlalu jauh, ya. Seperti pepatah itu, semut di kejauhan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, ya, karena saking dekatnya mungkin, ya. Atau karena kemungkinan kalian karena dekatnya kalian itu tidak nganggep, ya. Ada nggak sih yang seperti itu? Apakah kita pernah menganggap pasangan hidup kita yang sudah bertahun-tahun bersama kita, ya? Apakah kita mensyukuri kehadiran pasangan hidup kita, anak kita, ya? Kalau kita sudah dipenuhi keinginan kita, biasanya kita tuh pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Kalau kita sudah diberikan sesuatu, ya, yang harusnya kita syukuri, tetapi ada aja, ya, seperti wajah itu dirubah-rubah, ya, sampai kalian bisa lihat itu ada kejadian wajahnya itu sudah cantik perempuannya itu, tapi nggak tahu mau diapain lagi gitu, ya, sampai akhirnya terkena syarafnya, ya, terkena penyakit yang disebabkan karena kesalahan manusia, ya. Ya, mungkin itu juga ada peran dari alam semesta, itu memberikan pandangan, arahan, pelajaran untuk kita mengambil hikmahnya. Kalau kita itu jangan berlebihan, ya, jangan bila kita sudah diberikan sesuatu kenikmatan itu pertama itu kita syukuri. Setelah kita syukuri, kita berbagi teman-teman sekalian. Tidak apa-apa kalau sepertinya ingin lebih, itu juga kita juga kadang itu juga saya ingin pendapatan yang lebih, saya ingin mendapatkan pangkat yang lebih, tidak apa-apa. Tetapi ini saya Papito itu mau memberikan tips sederhana buat kalian, bagaimana cara kalian meredam bila godaan-godaan itu datang, bagaimana cara meredam bila kalian itu merasakan keresahan atau penderitaan di mana kalian itu melihat itu terlalu jauh, kalian berpikir itu terlalu jauh, ya. Kalian harus melihat yang dekat aja dulu teman-teman sekalian. Syukuri
apa yang ada di dekat kalian, ya. Diri kalian itu paling utama, ya. Jadi kalian lihat, kalian masih bisa merasakan nafas, kalian masih bisa bernafas, kalian masih bisa menghirup udara yang segar, kalian masih bisa melihat pemandangan-pemandangan yang bagus, kalian masih bisa merasakan kenikmatan makan, walaupun kemungkinan itu makan secara sederhana, tetapi itu akan menambah kerezekian, itu akan membuka simpul-simpul yang terblokade, yang tertutup di pikiran kalian, sehingga kalian itu mendapatkan tambahan rezeki, mendapatkan tambahan ilmu, terbuka pintu rezeki, di mana kalian bisa merasakan tambahan kenikmatan dari Tuhan, dari alam semesta ini, ya, yang menciptakan alam semesta ini, memberikan tambahan kenikmatan kepada kalian dengan kalian mensyukurinya, ya, teman-teman sekalian. Kalian itu pasti kalau ingin sesuatu itu kan dengan amarah, ya, dengan emosi. Kadang kita menginginkan sesuatu itu karena tidak termenuhi, akhirnya emosi, akhirnya kita marah. Nah, itu kurang bagus, teman-teman sekalian. Pada saat kita amarah, pada saat kita marah, itu energi kita itu api, ya. Kalian tahu, kalau kalian memanifestasi sesuatu, menginginkan sesuatu, kalian itu harus adem, teman-teman sekalian, harus kalem, ya. Kalau energi kalian itu api, api itu didekati apa dijauhi? Kalau kecil didekati, ya, karena bisa membantu. Tetapi kalau terlalu besar, akhirnya dijauhi, kan, ya. Kalian kalau menonton kebakaran, ya, kalian menontonnya dari jarak dekat apa dari jarak jauh? Ya kan, pasti dari jarak jauh, ya. Oke, kita sekarang belajar energi api dan energi air. Oke, kalau kita melihat air, melihat ombak, kalian itu inginnya dari jarak jauh apa dari jarak dekat? Dari jarak dekat, kan, ya kan? Dan kalian itu selalu pengen dekat dengan air, kan? Contohnya kalian kalau wisata, kalian itu ke kolam renang, ya, main air, ya, berenang di sana, waterboom, atau kalian pergi ke pemandian air panas, mandi ke air terjun, kalian pergi ke air terjun, ya kan? Cenderung kalau energi kalian itu dingin, kalem, kalian pasti datangi, ya kan? Banyak kekuatan air itu mengundang, kekuatan api itu dijauhi, teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian ingin memanifestasi sesuatu, kalau kalian ingin mewujudkan apa yang kalian inginkan, ya, ingin sukses, itu kalian harus menggunakan energi air, teman-teman sekalian, ya. Apapun kepercayaan kalian itu bisa gunakan energi air ini, ya. Ini air itu diciptakan untuk semua makhluk, ya. Begitu juga api, ya. Tetapi kita juga tidak bisa bilang kita tidak memerlukan api, ya. Kita memerlukan api, ya. Kalau tidak ada api, tidak ada percikan listrik, ya, tidak ada lampu di malam hari, ya. Kalau tempat dingin tidak ada api, tidak ada pemanas yang bisa menghangatkan, ya. Atau kalau tidak ada api, kita tidak bisa memasak, ya, tidak bisa ngaruh nasi, tidak bisa mematangkan makanan untuk kita nikmati, tidak bisa bikin kopi panas, ya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi api itu kalian membutuhkannya, tetapi jangan banyak-banyak. Untuk kalian mengundang rezeki, untuk kalian itu bisa meningkatkan vibrasi, kalian itu butuh air, teman-teman sekalian, ya. Air itu kalau kalian doakan itu bisa menangkap doa kalian. Kalau kalian berikan kata-kata positif, kata-kata bagus, doa-doa yang bagus, itu juga bisa menangkap. Dan kalian bisa menikmati air itu dengan rasa syukur, ya. Di sini Pepito ingin memberikan pesan kepada kalian, kalau kalian itu bisa menggunakan air putih untuk memanifestasi keinginan kalian.
kalian juga bisa menggunakan air putih untuk menenangkan kalian, bahkan bisa juga untuk obat teman-teman sekalian ya. Bagaimana cara membuat air putih itu bisa menjadi obat? Yaitu dengan mendoakannya ya. Kalian mendoakan air itu, berucap kepada air kata-kata yang positif, kata-kata syukur sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Setelah itu kalian syukuri, kalian mendapatkan kenikmatan yang besar ya. Kalian ucapkan alhamdulillah, kalian ucapkan puji Tuhan, puji syukur, kalian minum air tersebut. Para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, Papito ingin memberikan tips sederhana ini, tips yang bisa kalian temukan di mana saja. Kalian bisa menemukan air di warung ya, di rumah kalian juga pasti ada air ya. Kalau kalian tidak bisa membeli air galon, kalian bisa memasak air ya, dan kalian bisa doakan air itu dan kalian minum. Itu bisa menenangkan kalian, mengurangi, meredam amarah-amarah kalian. Jadi bila kalian itu marah, kalian itu merasa penat karena keadaan lingkungan ini yang bikin marah, kalian penat dengan kalian mungkin diberlakukan tidak adil, atau kalian marah pada lingkungan, pada keluarga, pada apapun itu, kalian ambil segelas air, kalian doakan menurut agama kalian masing-masing, syukuri kehidupan kalian ya teman-teman sekalian. Kalau kalian tidak tenang juga kalian bisa melakukan ini, dan minumlah air itu seteguk demi seteguk, jangan cepat-cepat teman-teman sekalian ya, pelan-pelan aja sampai habis ya. Jangan kalian ambil air minum, kalian doakan terus kalian glogok ya, kalian habiskan langsung. Tenang-tenang aja teman-teman sekalian. Jadi minumlah dengan keadaan yang tenang ya. Minumlah seteguk demi seteguk dan nikmati serta syukuri kenikmatan yang masuk ke dalam mulut teman-teman sekalian, ke dalam tenggorokan teman-teman ya, yang bisa memberikan obat dan bisa meningkatkan vibrasi kalian ya teman-teman sekalian ya. Itulah untuk video kali ini, mudah-mudahan kalian tercerahkan dan kalian bisa mendapatkan pemecahan masalah untuk permasalahan kalian bisa mendapatkan solusi yang membuka mata kalian, membuka pikiran kalian kalau sebenarnya semua itu serba mudah ya. Kalian tidak perlu melakukan hal-hal yang sulit. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian itu meyakini dan mensyukuri apa yang telah kalian dapatkan saat ini ya teman-teman sekalian. Ya itu saja, mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan, dan sampai pada video-video berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.